Baik, Bung Rocky, selamat malam. Bagaimana Malam. pandangannya terkait kontestasi Pilkada Jakarta? PKS sudah mengusung Pak Anies dan juga Pak Sohibul Iman sebagai cawagupnya, walaupun banyak komentar dan pandangan dari partai lain dan dari masyarakat. Dan kemudian bagaimana Bung Rocky melihat positioning PKS sebagai partai pemenang juga di DKI dalam menentukan arah politik DKI ke depannya dan juga nanti 2029 mungkin terkait Pilpres melawan petahana Pak Prabowo. Ya, saya udah duga pertanyaannya sekitar-sekitar situ tuh. Tapi saya berubah pikiran ya, berubah pikiran karena tadinya saya mau boykot nih PKS nih, karena nggak berani nyalonin pejuang kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya saya nguping tadi Hersan segala macam Billy, tetapi hal yang udah yang sifatnya kuantitatif saya tidak peduli lagi tuh. Karena buat saya Pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik, pemilihan ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja tuh, apa-apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomong-ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tuh, nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu ya udah nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS, bukan tim kampanye Anies ya, tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, di junto rakyat Indonesia, kita, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu, bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih, bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun, apalagi dengan Ridwan Kamil. Baik, Bung Rocky, apa yang agenda perjuangan yang spesifik yang harus nanti diusung oleh Pak Anies di DKI bila beliau Ya, terpilih kembali? keterbukaan sistem politik, keterbukaan informasi, kejujuran dalam mengucapkan janji, kan semua itu adalah soal etik, soal value, soal moral.
Kan cuma itu yang akan jadi penanda baru dari kepemimpinan baru kan. A new kind of leadership. Itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya itu yang hendak kita jadikan juga momentum ke semua daerah tuh. Supaya semua daerah ikut. Oh yang akan kita pilih sebagai gubernur nanti di 2000 di November nanti. Atau wali kota atau bupati. Adalah mereka yang ingin berjuang gitu. Jadi pejuang yang dipilih. Bukan pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah tuh mudah di survei bisa, dikasih uang juga bisa. Tetapi mental pejuang ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Untuk menghasilkan kepemimpinan internasional, kepemimpinan yang mampu untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam kawasan yang bergolak secara ekonomi, secara politik, segala macam. Itu intinya tuh. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Saya sekarang ingin ke Bang Hensat. Bang Hensat, ada tanggapan mengenai Bung Rocky bahwa pemimpin DKI nanti haruslah pemimpin pejuang yang bisa menjadi antitesisnya presiden mungkin sebagai pembanding. Apakah mungkin itu diwujudkan? Di sisi lain, gubernur ini kan tetap bergantung juga ke pemerintah pusat. Iya, memang itu kan idealnya begitu. Tapi kalau jadi gubernur, mana ada gubernur oposisi? Gubernur kan semuanya harus ikut presiden. Jadi lebih baik kalau memang misalnya nih Anies mau memimpin oposisi, sebaiknya tidak jadi gubernur. Dia terus-menerus aja menjaga agar gerakan perubahan itu tetap ada. Kayak Ganjar dong, keren kan, langsung oposisi. Jadi jangan kemudian tiba-tiba opo wae gitu. Itulah kira-kira Mas Hadi. Ya, gimana Bung Rocky? Saya kembali lagi. Kalau ingin jadi pejuang, harusnya jangan jadi gubernur, Bung Rocky. Kenapa? Tadi Bang Ecat mengatakan mana ada gubernur yang jadi oposisi. Kalau memang ingin jadi pejuang oposisi terhadap presiden terpilih, harusnya jangan jadi gubernur. Harus di luar pemerintahan seperti Ganjar gitu ya. Bukan soal tempatnya gubernur atau wali kota, tetapi yang kita pilih itu adalah pejuang. Jadi pilkada itu bukan soal memilih kepala daerah, memilih kepala pejuang itu maksudnya tuh. Jadi siapa nih kedai kopi ini udah lama nggak minum kopi gua di situ, jadi dia nggak bisa bedain lagi tuh antara watak kualitatif dari seorang pemimpin dan watak kuantitatifnya itu. Gubernur itu ada kuantitatif, tapi fungsi dia adalah kualitatif gitu. Gimana Bang Ecat? Dengar gue itu masalah mau ngopi tempat gue telepon gak dibalas-balas telepon gue. Baik. Oleh wali kota manapun, tidak harus ya, tidak harus tunduk. Saat yang sama bahwa penyusunan APBD-nya perlu persetujuan Kemendagri, bahwa sebagai ibu daerah tingkat 1 atau provinsi itu memang ada aturan pusat yang harus dilaksanakan, itu bisa dijalankan. Jadi tidak perlu dibenturkan, tapi perspektif kejuangan, perspektif ketulusan, perspektif bahwa ini bukan sekedar jabatan, tapi ini adalah medan tempur kehidupan, membangun peradaban, tetap bisa dijalankan. Begitu Bang Ali. Baik, terima kasih Pak Marani. Dengan demikian sahabat-sahabat, kita sudah tiba di penghujung acara Indonesia Leaders Talk pada malam ini, membahas tentang kontestasi Pilkada Jakarta dan juga PKS sebagai pemenang di DKI. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, setiap narasumber dipersilakan memberikan closing statement-nya. Mungkin closing statement pertama ke Bung Rocky, persilakan Bung Rocky. Oke. Baik. Ini era ketika orang menuntut kejelasan perspektif, itu dasarnya tuh. Jadi kalau itu perspektif perubahan, perspektif perjuangan, maka turunan derivat dari kebijakan itu didasarkan pada value itu. Nah ini yang mau kita tuntut atau kita uji sebetulnya. Kalau enggak, kita nggak akan siap sampai kapanpun untuk memulai satu perubahan yang betul-betul total tuh. Bukan yang piecemeal, yang sepotong-sepotong. Kan kita jengkel, kenapa misalnya investor asing itu tetap mencibiri politik Indonesia? Karena selalu bagi mereka nggak jelas siapa yang berkuasa, siapa yang menjaga kekuasaan, siapa yang mengawasi kekuasaan. Saya bicara dengan banyak diplomat asing itu, dengan wartawan asing, bahkan mempertanyakan hal yang simpel itu tuh. Kalau Indonesia nggak jelas siapa yang mengawasi,
dan siapa yang diawasi, maka nggak ada investor mau masuk ke Indonesia tuh. Karena tradisi-tradisi demokrasi yang harusnya kompetitif itu didamaikan dengan prinsip-prinsip feodal, prinsip-prinsip tukar tambah, prinsip-prinsip koalisi segala macam tuh. Jadi itu intinya. Karena itu tadi saya ingin mengeraskan sikap supaya Jakarta itu walaupun bukan lagi ibu kota, tapi dia ibu kota politik, ibu kota bisnis. Kultur politik Jakarta itu kan menjadi aura untuk menyebut Indonesia tuh. Jadi dengan hadir seorang pemimpin yang berjuang di Jakarta, maka pemimpin daerah lain juga akan jadikan itu sebagai pola. Dengan kata lain, secara agregat, seluruh Indonesia itu akan dibangkitkan kembali sebagai bangsa yang berpikir. Kan itu intinya. Sehingga internasional melihat bahwa oke, masuk akal, sangat rasional untuk investasi di Indonesia tuh. Karena ada tertib sosial yang tidak berdasarkan pada kekuasaan, tapi tertib yang berdasarkan pada rasionalitas hukum. Ada keinginan untuk menghidupkan kembali wilayah-wilayah yang tadinya penuh dengan gejolak, karena di situ sinisme ras bertikai dengan sinisme agama tuh. Jadi semua itu yang saya sebut tadi mengupas kembali Indonesia dan menguliti sampai bijinya terlihat atau daging dari buah Indonesia terlihat, lalu kita tanam ulang sebagai bibit baru tuh. Nah, menanam bibit baru itu memerlukan peralatan yang bukan lagi peralatan hari ini tuh. Pupuknya mesti beda tuh, cahaya matahari mesti lain. Dan kita mulai dari Jakarta, itu intinya kan. Jadi sekali lagi bagi saya pilkada itu bukan untuk memilih seseorang yang akan memimpin ibu kota, tapi memilih seorang yang akan berjuang untuk menghidupkan kembali masa depan Indonesia yang selama ini betul-betul tenggelam di dalam dungu dalam segala hal itulah, daripada saya capek-capek cari istilah. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky atas closing ideas-nya.